حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap ke hadirat dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang-orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Di hadapannya ada neraka jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Sahabat muslim, ketemu dengan saya Kiai Haji Ja'far Shadiq SE selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam dalam program Charging Iman Yuk, duduk santai nambah pahala. Kali ini kita membahas daripada Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 24. Sahabat muslim, mari kita dengarkan dulu bagaimana Allah berfirman kepada kita tatkala mengatakan, Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha sabih wa far'uha bis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbihim. Allah menyuruh kita di dalam ayat ini adalah memperhatikan suatu perumpamaan, suatu contoh di mana dengan kata-kata alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Coba perhatikan oleh kalian suatu contoh kalimat yang baik yang Allah tanamkan dengan bahasa doroba. Doroba sebetulnya kalau dalam kalimat bahasa Arab memukul. Doroba yadribu dorban. Nah, tapi mana iya gitu kalimat dipukulkan, dipukul dengan kalimat. Artinya mungkin di sini adalah pohon. Jadi untuk mengatakan perhatikan. Doroba yadribu dorban. Dipukulkan, ditanamkan pada jiwa kita yaitu suatu kalimah yang baik, kalimah thayyibah. Nah, para mufassir semua sepakat yang dimaksud dengan kalimah thayyibah adalah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, yang mana kalimat ini adalah yang Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk menyampaikan dan mengajak supaya manusia mengucapkan kalimah itu. Yang suka biasa disebut kalimah ini adalah sahadatain. Dua kalimah syahadat.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi dengan sesungguhnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Arti la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah, hanya Allah. Tiada yang dipinta tolong, hanya Allah. Tidak ada tempat bergantung kita, hanya Allah. Dan tidak ada yang berwujud segala sesuatu di dunia ini kecuali ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya la ilaha illallah itu la ma'buda, la maqsuda, la matluba, la mawjuda illallah. Nah, kalimat inilah yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat lain, katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan rahimakumullah dan juga para sahabat muslim, kita perhatikan bahwasanya kalimah syahadatain ini dibagi dua. Ada yang disebut syahadat syar'an, ada yang disebut syahadat munjin. Nah, apa itu syahadat syar'an? Syahadat syar'an itu adalah pengucapan dua kalimah syahadat, tetapi orang yang mengucapkannya tidak paham, tidak mengerti apa yang dia ucapkan. Artinya hanya mengucapkan saja. Tatkala dia mau nikah, dia dibimbing mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi tujuan maksudnya tidak tahu. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan kepada makna syahadat syar'an dan syahadat munjin, mari kita sama-sama untuk istirahat sejenak. Sahabat muslim, jangan pindah channel kemana-mana. Dan kita dalam tetap program Charging Iman Yuk, duduk santai nambah pahala. Sahabat muslim, kita berjumpa lagi dalam Charging Iman Yuk, duduk santai nambah pahala. Tadi dalam bahasan tadi kita telah membahas makna daripada dua kalimat syahadat atau sebut syahadatain. Ada yang syahadat syar'an dan ada yang syahadat munjin. Nah, itu yang syahadat syar'an ini adalah biasa dibacakan oleh orang-orang yang biasa masyarakat umum, awam. Dia pahamnya adalah hanya sebagai daripada rukun daripada keislaman kita saja. Nah, kita tidak hanya untuk ke sana, kita harus memenuhi makna, memahami makna daripada syahadat munjin. Nah, syahadat munjin ini ada syaratnya. Pertama, kita mengucapkan dua kalimat syahadat itu yang disebut syahadat munjin, kalimahnya, katanya tidak boleh diganti, yaitu harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu utuh. Nah, itu makanya kalimat itu juga dijadikan syarat rukun di dalam salat kita. Jadi setiap salat kita rukun tasyahud, kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sementara yang kedua syaratnya adalah musti ma'rifat. Artinya ma'rifat itu kita memahami dalilnya, memenahi dobitnya, kaidahnya. Ma'rifat artinya mengenal nantinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga,
Di situ harus ada idrak. Mengidrak artinya mengetahui dengan secara paham, dan yang keempat adalah qabul. Nah, jadi artinya qabul penerimaan tentang pengikraran dua kalimat syahadat. Kalau kita ucapkan, qabul itu adalah seperti kata qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ihwana wa tabarra'na min kulli din yukhalifu dinal Islam. Nah, itu kata-kata qabul kita di dalam keimanan tauhid munjin kita. Artinya tatkala kita mengatakan qad radina, sungguh saya ridha diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terpenting ini, tatkala kita semua ridha bahwa Allah adalah Tuhan saya, Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul saya, Ka'bah adalah kiblat saya, Al-Quran adalah panduan hidup saya, mukmin dan mukminat adalah saudara saya, dan kita harus beriktikad keluar dari aturan-aturan yang tidak memakai aturan Islam. Itu penting di situ. Maka tatkala syahadat munyin kita akan naik. Wa may yu'minu billah, gitu kan? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita ridho diatur oleh Allah, berarti kita ridho akan qada dan qadar ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi qada dan qadar ini juga musti. Artinya musti bagaimana? Ada yang mu'allaq, ada yang mughram nantinya. Ada ketentuan yang memang tidak bisa dirubah, ada ketentuan yang bisa dirubah. Itu harus diterima oleh kita semua di dalam pemahaman ini. Nah, juga tatkala kita mengatakan qad radina billahi rabba, kita ini semua udah ikhlas nggak diatur oleh sistem Allah, oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Syekh Hasan Al-Banna kalau kita berbicara mengenai ini mengatakan kita atur itu sistem. Islam itu bukan hanya agama, tetapi Islam itu adalah sistem. Yang disebut Islam itu adalah, definisinya itu adalah dinun syamilun mustatamil. Sistem kehidupan yang sempurna dan paripurna. Jadi sistem kehidupan yang sempurna dan paripurna menyangkut berarti sistem kehidupan dunia dan sistem kehidupan akhirat. Nah, bagaimana sekarang dengan sistem kehidupan kita? Apakah kita sudah menyerahkan diri semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah mengikhlaskan apapun yang kita lakukan ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mukhlisina lahuddin. Nah, ini. Tapi kelihatannya kita nggak tahu ya. Bagaimana negara yang penuh barakah ini, negara yang diciptakan oleh Allah, yang mendudukkan sebagai ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan kehidupannya, tetapi kenyataannya nilai-nilai Tuhan itu banyak dilanggar. Nilai-nilai Tuhan itu banyak dicemoohkan. Nilai-nilai Tuhan itu malah dikatakan sampingkan saja. Nah, kalau kita syahadatnya udah munjin, mestinya ayat-ayat suci, firman-firman Allah Subhanahu wa taala tatkala wabil Qur'ani imama wa hukman. Kita semua kaum muslimin harus ya gitu. Harus apa? Harus mengatakan bahwa faktor sumber segala kehidupan bagi umat Islam tolak ukurnya adalah Al-Qur'an. Nah, begitu. Jadi tatkala kita mengatakan qadrodina, jadi sumbernya, karena sumber ayat-ayat yang diturunkan, ayat cinta dari Allah itu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara masalah mengenal Allah gitu, mengenal Allah, bertauhid kepada Allah, kita harus mau betul diatur oleh Allah, artinya mau diatur oleh hukum Allah Subhanahu wa taala. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu adalah aturan untuk keduniaan dan juga untuk keakhiratan. Nah, baik. Sahabat muslim, jangan kemana-mana, tetap di program Chargir Iman Yuk, duduk santai, nambah pahala. Kita break sejenak.
Sahabat Muslim, kita kembali dalam Charging Iman You, duduk santai nambah pahala. Tadi kita sudah sampai kepada pembahasan permasalahan Al-Quran Imam. Al-Quran itu adalah panduan hidup dan kita ridho diatur oleh sistem Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara tentang sistem Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan memberikan keberkahan kepada kita. Maka kalau kalimah thayyibah tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sahabat muslim, diucapkan lalu dilakukan dengan syahadat munjin kita, maka dilakukan oleh pribadi-pribadi namanya syahsiyah thayyibah. Jadi pribadi yang baik, gitu. Pribadi yang memang bisa menerima tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kalimah tadi dikerjakan dalam suatu lingkup masyarakat satu kampung, namanya qaryah thayyibah. Kampung yang baik. Gitu. Jadi kampung itulah yang akan mendapat keberkahan. Tapi kalau yang satu negeri, satu bilad dikerjakan dengan syahsiyahnya itu, jadi syahsiyah thayyibah tadi akan menjadi baldah thayyibah. Ya, makanya tatkala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maknanya tahu, tujuannya tahu, berarti kita menyaksikan ingin menjadi qaryah thayyibah, menjadi baldah thayyibah, syahsiyah pribadi yang baik. Tatkala pribadi baik, kampung baik, negara baik, maka suatu kemutlakan, suatu keharusan menegakkan hukum syariat Allah itu adalah harus dilakukan. Jadi jangan tidak dilakukan. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan kita menyadarkan umat bahwa tiada hukum yang paling baik kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala bagi kita seorang muslim. Nah, ikhwan rahimakumullah dan sahabat muslim, kita kembali kepada tadi. Tatkala kita mengatakan qad radina billahi rabba, saya ridho diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti memakai sistem Islam. Nah, sekarang Islam itu diri apa? Hukmun Allah itu apa? Yaitu wad'un ilahiyun syaikun lidawil uqulis salimatil mahmudah bihtiyarihim. Sahabat muslim yang dikatakan, jadi Islam itu adalah wada', ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada orang yang berakal sehat, dan hanya akal yang sehatlah yang bisa menerima ajaran Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk menyempurnakan akal itu sendiri. Karena akal, kalau tidak dibatasi dengan ajaran agama, akal itu akan liar. Gitu. Nah, tatkala liar, akhirnya kalimat syahadat tadi yang tidak boleh diganti, sekarang banyak yang menggantinya. Ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah musyadik Rasulullah. Itu sebenarnya zaman Rasulullah. Juga ada yang mengaku nabi palsu, merubah syahadat. Sama dengan di Indonesia juga banyak. Nah, dan orang-orang sekuler, orang-orang liberal itu, yaitu dia ini ingin mencabut akar yang iman tadi Allah daraballahu masalan, yang Allah tanamkan pada hati kita saat ini ingin didongkrak. Kalau bisa dipatahkan kalimat itu dari hati-hati kita. Karena media sahadatain adalah hati kita, qalb kita. Maka barang siapa orang banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia akan selalu hatinya akan menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau semakin jauh hatinya tidak diasah untuk mengenang, tadabbur, tafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa untuk menerima itu semua. Nah, itu. Dan terpenting bagi kita saat ini adalah tatkala qabul kita menerima bahwasanya Allah sebagai Tuhan kita yang mengatur kita, Nabi Muhammad, tidak ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad, lalu Ka'bah sebagai kiblat kita, lalu Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, maka kita semua menjadikan Al-Quran di atas segala-galanya. Hukum positif yang ada di Indonesia tidak menutup untuk kita melaksanakan syariat Islam di Indonesia, tidak. Karena bersesuaian dengan apa? Dengan Pancasila. Negara kita ini adalah dasarnya adalah yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, nilai-nilai Tuhan yang Maha Esa itulah adanya di tauhid. Karena kalau kita tidak mentauhidkan Allah, berarti kita memusyrikan, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mensyarikatkan Allah, maka berbahayalah akidah kita, musyrik kita. Sahabat muslim, untuk itu mari kita perdalam akidah kita.
Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulnya mengatakan kepada kita, talkinu maitakum biqauli la ilaha illallah. Bimbing orang yang mau meninggal dengan kata-kata la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya tadi jaminannya masuk surga. Wa man fil qalbil iman yadkhulul jannah. Barang siapa yang ada sedikit saja di dalam hatinya iman, percaya kepada Allah, insya Allah masuk surga. Tetapi ya itu tadi, masuk surganya ya tingkatan-tingkatan surga yang didapatkan. Nanti mungkin dalam episode lain kita bahas tentang masalah surga. Tetapi yang terpenting pada saat ini, hari ini kita bahas masalah tadi. Kalimah thayyibah ini harus meningkat kepada kalimah tauhid syahsiyah thayyibah kita, sahsiyah qaryah kita, sahsiyah biladiyah kita. Insya Allah Indonesia negara yang subur, negara yang kaya, pondasinya adalah tauhid, yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa, dan menerapkan nilai-nilai tauhid itu tidak ada larangan di dalam konstitusi negara. Pasal 29 ayat 2 mengatakan setiap agama yang diterima di negara Indonesia menjadi itu berhak menjalankan syariat agamanya masing-masing. Nah, Indonesia juga harus begitu. Jadi hukum-hukum yang kita bertentangan dengan Al-Quran kita coba revisi, kita perbaikan, sesuaikan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, supaya negara kita itu betul-betul negara yang kaya raya, subur makmur, lalu dinikmati kekayaannya itu, dinikmati ini akhirnya menjadi baldah thayyibah wa rabbul ghafur, bukan menjadi negara minal musibah ilal musibah, dari bencana ke bencana. Ini adalah sangat berbahaya. Ikhwan sekalian, sahabat muslim yang berbahagia, di dalam kita memahami makna la ilaha illallah tadi harus kita pastikan, yaitu la ma'buda, la maqsuda, la matluba, la maujuda illallah. Artinya apa? Hidup kita ini semua diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita jangan melupakan untuk menjaga khalifatal fil ardh di dunia ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata Allah, wabtagi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Carilah kampung akhirat, tapi jangan melupakan hak-hak kalian di dunia. Jadi intinya, ikhwan rahimakumullah, apa yang kita sampaikan dari tadi surah Ibrahim ayat 24 tentang kalimah thayyibah ini mesti kita tanam, mesti kita rawat, mesti kita suburkan. Sahabat muslim, bahwasanya kalimah thayyibah tadi harus menanam menjadi bukan syahadatain itu bukan syahadat syar'an saja, bukan mesti kita naik kepada syahadat munjin. Paham, mengerti maksud, tujuan bahwa keimanan kita itu untuk Allah dan segala-galanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada larangan dalam Islam kita menguasai dunia kecuali kita tujuannya adalah untuk akhirat. Ad-dunya majra'atul akhirat. Itu yang terpenting bagi kita, ada dunia adalah ladang untuk akhirat. Sahabat muslim, mari kita sama-sama terus ramaikan channel kita atau program kita ini, charging iman yuk, duduk santai, nambah pahala. Ini adalah program yang bagus, program yang baik untuk menstimulasi iman kita supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat, dan senantiasa mudah-mudahan menjadi patokan pedoman bagi kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan sampai jumpa dengan saya Ja'far Shadiq di lain kesempatan dan program yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.